Selain teater, monolog, dan drama, karya sastra daerah berupa lagu-lagu rakyat juga ditampilkan pada Jambore Sastra ini. Seperti yang diusung Provinsi Papua, yakni nyanyian musik rakyat dengan judul Indahnya Burung Cendrawasih. Adapun Provinsi Jawa Barat menampilkan rampak puisi dengan sajak Keranjang Telur karya Alfon Masi dan sajak Indonesia karya Erwan Juhara. Tank baja Belanda menuju kota Jogja dengan senjata modern menyerang, tapi aku tak gentar. Dengan senapan di kiri, keris kanan nyata. Keranjang telur kubawa keliling tiap hari. Telur merupakan sumber kehidupan. Semua model telur ku jual. Telur ayam, telur bebek, dan telur Markus, kau tersenyum padaku. Ampun, perlahan kau dekatkan mulutmu ke telingaku, seraya berkata, Merdeka! Seluruh rakyat harus memekikkan kata itu sekali lagi. Kita harus berteriak, telur! Buat telur setiap hari. Panas atau hujan, bukanlah rintangan bagiku. Satu persatu, telur sambil berkata lirik. Ayamku, aku cinta padamu, sayang, wahai hatiku berbunga. Belai rambutmu yang hitam berderai, dan kulepaskan bibirku ke bibir. Riam Belanda harus kita rebut. Walau lama kita dijajah, kita harus menang. Mulai detik ini, kita harus bertelur banyak demi kelangsungan hidup. Oh iya, aku pernah melihat bagaimana telur dapat keluar. Perhatikan pantat ayam dan Ku kecup dengan mesra. Aku pun semakin bergairah. Lalu kurapatkan tubuhku ke tubuh. Mayat pejuang 45 menuhi tanah persada. Tapi aku tak gentar. Dengan semangat membara, ku angkat senapan, ku tarik pisau dan keluar. Masukkan dalam Mulutmu, sayang. Setelah seluruh peserta Jambore Sastra, kini saatnya ketiga praktisi sastra menampilkan kemampuan mereka kepada para hadirin. Dalam kesempatan ini, Golagong menampilkan stand up komedi, sedangkan Rohendi membacakan karya sastra hasil buah karyanya berupa fiksi mini. Begitu juga Firman Venayaksa yang membacakan puisi buah karyanya. Bikin aja misalnya ubruk@gmail.com gitu kan. Terus saya ngirim email. Tiba-tiba emailnya ada di komputer sebelah. Dia kebetulan orang Bandung. Wah, hebat juga emang orang Banten ya. Dia bisa ngirim surat pakai kabel kan ke komputer sebelah. Wah, salut ya gue orang Banten. Magicnya hebat-hebat. Nah, besoknya dia pengen lagi tuh datang sendiri, lalu dia berdiri aja
Terus kata si operatornya, mau ngapain sih nih? Mau main email. Oh ya udah. Dan nungguin aja tuh, nungguin sampai beduk subuh dia nungguin situ. Kenapa? Ternyata kata operatornya, kenapa nggak main dari tadi? Maaf, soalnya nomor 8 dipakai main game. Loh, kan bisa pakai nomor 6. Kak, emailnya ada di situ soalnya. I hope you enjoy here, Shell. Sadiman Alman Jasa, hayang kapuji kuno buriunana. Lu diajak cacahan ukurnya renge pada lingkar kornea matamu. Ada garis masa kecil yang kucium hangat tadi malam. Kubawa ia dan kusimpan tegak dalam laci pikiranku. Engkau rekat dalam dada, berbisik tentang rumah dan halaman-halaman buku yang telah usai kau imla. Demikian lirih ucapmu, namun begitu menggema di ruang tunggu. Hari-hari beringsut menjadi kusut. Mimpi malam itu kian kabur dan terkubur. Bayang-bayang berkelebat menahan takdir, dan kita begitu tak kuasa menekan tangis. Sungai air mata kita di bidang curam, mencari hilir tak berkesudahan. Ya, ini acara yang pertama ya, kita dari Papua ikut. Nah, ini pertama kali. Dan ini sangat berkesan juga untuk kami dari Papua. Nah, kita di Papua sana itu biasanya ikut dengan kegiatan-kegiatan perlombaan tari-tarian adat. Kemudian ada nyanyian rakyat yang seperti sekarang kita datang ke Siram Banten ini. Event seperti begini kalau boleh bisa dibuat di semua provinsi ya. Ya kalau boleh bisa sampai di Indonesia Timur, di Papua sana. Supaya bisa budaya di sana juga yang lain bisa ditampilkan, karena di sana bukan satu budaya, banyak. Iya, banyak budaya. Sastrawan Banten yang juga pendiri Rumah Dunia Golagong mengatakan kegiatan Jambore Sastra harus lebih sering digalakan oleh pemerintah. Sebetulnya para penggiat seni yang tergabung dalam berbagai komunitas ingin menyelenggarakan kegiatan serupa, namun selalu terkendala permasalahan dana. Disinilah peran pemerintah menurut Gong diperlukan. Jambore Sastra juga tepat sebagai ruang berekspresi para pegiat-pegiat seni. Karenanya, kepada PLT Gubernur Rano Karno yang juga seorang seniman, Gong berharap bisa lebih memperhatikan seniman Banten agar sastra daerah dan seni budaya di Banten lebih dikenal masyarakat luas. Artinya kegiatan ini bagus, harus lebih diseringkan. Jadi misalnya sekarang Rano Karno kan seniman. Nah, harus berpihak pada kesenian. Diberi kesempatan ke stakeholder, komunitas-komunitas, diberi insentif sehingga tidak hanya kegiatan yang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi harus lebih sering. Ini sudah bagus, tapi harus jangan setelah selesai ini kemudian kembali lagi ke komunitas-komunitas. Harus sering di stimulus supaya sastra bisa lebih dikenal di masyarakat Banten. Karena memang sastra belum begitu dikenal di Banten. Jadi ini sangat bagus. Apresiasi serupa dicetuskan Sekretaris Dindik Banten Rukman Teddy. Menurutnya Jambore Sastra penting dalam upaya memberikan wawasan bagi kaum muda, khususnya para pelajar dalam mempertahankan kekayaan budaya Indonesia, khususnya sastra daerah. Rukman menilai bahwa perkembangan sastra daerah di Banten masih terjaga, terbukti dengan keberadaan sanggar-sanggar seni budaya tradisional di berbagai daerah di Banten. Selain itu, di sekolah-sekolah juga telah ada sanggar dan ekstrakurikuler seni budaya tradisional. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten Ovi Sofiati Rifai mengatakan bahwa Jambore Sastra ini terselenggara dengan dilatar belakangi keinginan untuk menumbuh kembangkan kecintaan terhadap karya sastra dan tradisi-tradisi lisan yang berkembang di setiap provinsi. Tujuan lainnya adalah mempererat rasa persatuan dan kesatuan antar perwakilan masing-masing provinsi.
Ovi menuturkan banyak manfaat yang didapat dengan terpilihnya Banten sebagai tuan rumah penyelenggaraan Jambore Sastra tahun ini. Di antaranya adalah bisa memperkenalkan khasanah seni budaya Banten kepada generasi muda. Ovi berharap agar mereka dapat mencintai karya sastra budaya sendiri, karena dari situlah nilai-nilai kearifan lokal dan karakter bangsa bisa dipetik. Tujuannya sebenarnya selain kita memperkenalkan budaya, kita juga ingin memperkenalkan siswa-siswi kita itu bahwa kita ini kaya dengan hasanah budaya, kayak ada hasanah sastra itu, walaupun ya itu hanya diwakili oleh beberapa siswa, tapi mudah-mudahan bisa menularkan pada yang lain. Ya harapan saya cintailah karya sastra budaya bangsa sendiri, itu harapan saya ya. Bukan kita tidak boleh mencintai budaya asing yang masuk di kita, bukan tidak boleh seperti itu, tapi di balik itu tetaplah kita cintai budaya, karena disitulah kearifan lokal semuanya ada. Kearifan lokal, nilai-nilai karakter bangsa kita itu adanya di situ. Selain penampilan karya sastra dari 10 provinsi, peserta Jambore Sastra yang berlangsung 24 hingga 26 Juni tersebut juga diisi kunjungan budaya. Pada hari kedua, Rabu 23 Juni, seluruh peserta Jambore Sastra diajak untuk berkunjung ke perkampungan suku Baduy di Kabupaten Lebak.